Pada suatu masa, terdapat sebuah wilayah bernama Sifen. Wilayah tersebut kaya akan emas yang ada di setiap pinggir wilayahnya. Wilayah itu dikuasai oleh sebuah bangsa bernama El Astro. Bangsa tersebut menjalin kerjasama dengan bangsa lain, yakni bangsa Smaida, untuk mengelola emas yang ada di wilayah Sifen. Pemimpin bangsa El Astro saat ini adalah seorang raja bernama Raditya. Raja Raditya telah mengalami sakit keras yang sudah berlangsung selama beberapa bulan. Tubuhnya melemah dan ia hanya bisa berbaring. Dan tentunya hal ini mengkhawatirkan istrinya beserta kedua anak kembarnya. Ayah, Tidak apa-apa, Kai. Aku selalu merasa lebih baik ketika bersamamu, ibumu, dan juga saudaramu. ayahanda, sebenarnya malam ini saya ingin pergi berburu untuk mencari bahan-bahan obat yang bisa membantu ayah. Oh putraku, kau memang anak yang mulia. Tidak perlu nak, walau ibumu pintar meracik obat, tapi aku bisa merasakannya. Mungkin memang sudah saatnya untukku pergi. Ayah, jangan berkata seperti itu, ayah. Ayah, 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 ayah. Ini tidak mungkin kan, ayah? Raja telah meninggalkan kita semua. Semoga ia diterima di sisi Tuhan. Tidak bisa dibiarkan. Raja belum menentukan pewaris. Akhir kerajaan sudah dekat. Tidak. Berdasarkan tradisi kerajaan, Rafe, kau adalah penguasa baru yang sah. Bukankah ini keterlaluan? Ayahanda baru saja meninggalkan kita. Harusnya sekarang kita berduka, bukan malah membahas perolehan tahta. Oh, saudaraku, kau sangat naif. Justru hal ini segera dibahas, dan para anggota kerajaan dan rakyat memang banyak berpihak kepadaku. Tidak, ini omong kosong. Harus ada sebuah peraturan baru yang mengatur tentang ini. Mengapa kalian tidak Kai, gak ada jalan lain lagi. Ref lebih tua daripadamu. Dan kami sebagai anggota dewan bertugas untuk membuat peraturan. Sampai keputusan akhir dibuat, Rafe, kau yang menjadi pengganti raja. Panjang umur raja baru kami yang terhormat.
pemakaman raja digelar. Bahkan, baru beberapa hari setelah pemakaman, para anggota Dewan Kerajaan malah sibuk mengajak lebih banyak pendukung agar terus mendukung Rev untuk menjadi raja selanjutnya sebagai keputusan akhir. Awalnya, jumlah rakyat yang mendukung Rev dan yang mendukung Kay seimbang. Namun, pengaruh dari anggota Dewan Kerajaan sangat kuat untuk memberi persuasi kepada rakyat agar mendukung Rev dengan alasan tradisi. Perseteruan saudara pun terjadi. Apalagi hari ini? Ingin bertengkar lagi saudaraku? Atau apakah kita perlu duel pedang agar kau puas? Sudahkah kau lihat keributan selama ini? Para rakyat bahkan bertengkar hanya karena pemilihan kekuasaan baru ini. Kau tahu bahwa aku lebih banyak berkontribusi pada kegiatan sosial untuk rakyat selama ini. Apakah kau bercanda? Kau ini memang terkadang lucu, saudaraku. Dan ini adalah lucuan yang terlucu yang pernah kau buat. Masa bodoh kegiatan sosial yang kau lakukan. Sebuah bangsa butuh pemimpin yang tegas, bukan lemah. Kau! Rev, Kai, cukup. Hentikan semuanya ini. Tidak, ibunda. Biarkan saja kami. Sudah lama aku muak dengannya. Rafe, aku saja bahkan tidak setuju dengan ini. Hentikan. Kai, Kakanda, berhentilah. Rev dan Kay mengabaikan perkataan dari para anggota kerajaan. Mereka bersiap pada posisi dan mulai menyerang satu sama lain. Para anggota kerajaan hanya bisa menonton dan tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan Rev dan Kay sebenarnya tidak ingin melawan satu sama lain. Namun, mereka pikir ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa mengakhiri pertengkaran. Tolong, aku tidak bermaksud, Rev. Maafkan aku, Rev. Maafkan aku semua. Aku akan pergi sekarang. Kai, kamu kemana, Kai? Istriku, panggil putri-putri kita dan suruh mereka berkemas. Baik, Kakanda. Putriku, mari kita pergi dari sini. Kita mau kemana? Tunggu kau. Mau kemana kau, Kai? Sampai jumpa lain kali lagi, saudaraku. Kay pergi, meninggalkan Ratu F dengan perasaan terpuruk, serta Rafe yang merasa kehilangan, namun ia hanya bisa membiarkannya. Kay pergi ke suatu tempat selama 5 bulan. Di sana, ia memulai kehidupan baru dengan sekelompok orang yang mendukungnya. Hal ini membuat Kay sekali lagi merasa optimis bahwa ia bisa menguasai Sifen. 5 bulan berlalu, namun suasana internal kerajaan El Astro semakin hari kian memanas. Kudeta terjadi di mana-mana. Banyak warga hilang entah kemana. Ketika calon raja mendengar hal itu, tentu ia tak tinggal diam. Dan Rafe tahu bahwa ini adalah ulah Kay. Pada suatu malam, Rafe dan anggota dewan sedang mengadakan rapat rahasia di istana untuk membahas perihal masalah perseteruan antara kubu Rafe dan kubu Kay. Saya mendapati banyak laporan dari warga bahwasanya salah satu keluarga menghilang entah kemana. Dan warga yang lain menyanggupi bahwa ia telah melihat seseorang berlari pada tengah malam dan terlihat seperti sedang menggendong seseorang. Sangat mencurigakan sekali. Bisa jadi hal itu berhubungan satu sama lain. Betul itu, sangat minim sekali kemungkinan bahwa seorang warga menggendong dan menculik seseorang di tengah malam. Saya yakin itu adalah utusan dari Kai. Baik,
Kita andaikan saja kalau ini memang utusan dari Kai. Tapi apa tujuan dia melakukan ini? Bisa saja setelah diculik mereka dibunuh lalu dibakar hidup-hidup. Maaf Tuan. Baik, kembali lagi ke topik. Sebagai saudara dari Kai, aku mengenal betul bagaimana sifatnya itu. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji ini. Pasti ada alasan di balik semua ini. Untuk itu, aku menugaskan pasukan khusus untuk menyelidiki apa maksud Kai yang sebenarnya. Saka, Ali, Kenneth, dan Robin. Mulai hari ini kalian saya tugaskan sebagai pasukan khusus yang bertugas mencari markas komplotannya Kai untuk mengintai pergerakannya. Siap, Tuan. Saka, Siap. kamu yang memimpin operasi rahasia ini. Baik, Tuan. Setelah beberapa bulan mengumpulkan informasi, ekspedisi mereka tak kunjung membuahkan hasil. Mereka terus bergerak menyisir wilayah selatan Sifen. Capeknya aku. Udah 3 bulan kita jalan ini nggak tahu mau kemana. Sabar Robin, sebentar lagi kita pasti akan sampai kok. Alah, sebentar. Udah 2 hari kamu ngomong kayak gitu, Saka. Lagian, kalau udah tahu jauh, kenapa nggak pakai kuda aja? Tahu nih, sia-sia aku mau di kuda mana tapi dianggurin gitu. Ingat, orang yang kita cari ini merupakan mantan bangsawan kerajaan. Kalau kita menggunakan atribut-atribut kerajaan, kita pasti akan diketahui motif kita memata-matai mereka. Jangan naif, kawan. Makanya sabar dikit Naba. Ntar lagi juga sampai nih. Percaya aja lah sama ketua. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong. Maafkan tidak sengajaan saya telah menabrak Nona cantik Anda. Dihukum cambuk pun saya rela untuk menebus kesalahan saya. Robin, ada cewek aja langsung gini. Sini, bangun lah. Maaf tuan-tuan, kami sedang buru-buru karena kami harus menghadiri pesta penyambutan ayah kami. Pesta penyambutan. Sepertinya gadis-gadis ini bukan sembarang orang. Kalau ayahnya saja datang disambut dan diberikan pesta, ayahnya pasti seorang yang berpengaruh di sekitar sini. Kalau yang benar, ini pasti merupakan pilihan yang sangat berharga. Permisi Nona, apakah kami juga dapat menghadiri pesta tersebut? Maaf Tuan, kebetulan acara ini hanya untuk orang yang berkepentingan saja. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Nona. Ya udah, ayo cepat keburu ayah datang duluan nanti. Ayo, cepet. Sekelompok wanita itu pun pergi meninggalkan Saka dan kawan-kawan. Mereka pun tiba di pesta tersebut. Robin, Kenneth, dan Saka sedang bersembunyi. Sedangkan Ali, ia tertangkap basah sedang mengintai. Loh, kamu ngapain di sini? Hah? Enggak, aku cuma lihat aja. Kamu buntutin kita ya? Aku. Astaga, cewek, kamu bunuh aku kah? Kayaknya bakal lucu sih kalau kamu kubunuh. Gini orang ini. Oke, santai, cewek. Aku ini orang dari utara. Utara? Utara bukannya supporter raja ya? Jangan panggil aku cewek. Astaga, susahnya. Ya sudahlah, apa? Nona, nggak semua orang di utara itu supporter aja. Kamu buta apa gimana? Aku ini di sini lagi cari tempat buat bermalam. Mata nih, kamu kelihatan kayak lagi. Udah, ini udah malam, jangan berisik. Kamu lain kali jangan nodong sembarangan orang dong. Loh, terus mana komplotanmu yang tadi? Komplotan apaan sih? Jangan kabur. Wih, gila, gacor net. Cakep banget asli dah. Ingat istri anjir Bin. Terlihat Saka sedang melirik Kei dengan salah satu putrinya, Nana. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menyampai jadi pelayan di pesta ini? Oh, ayo, boleh. La la la
Sebulan berlalu sejak pasukan Raif mengintai Kubu K. Raif menyadari bahwa Kubu K tak seburuk itu. Maka dibentuk sebuah pertemuan guna penyatuan kedua kubu. Saudaraku setanah air Sivan, perkenalkan saya untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Maka akan kusejahterakan seluruh masyarakat, baik melalui percepatan, pembangunan, dan perbaikan tata kepemerintahan bangsa ini. Hidup Raja Rame! Hidup Raja Rame! Percepatan pembangunan, perbaikan tata kepemerintahan. Omong kosong, sifat manusia sekeras batu. Jelas lebih baik ayah kami yang rendah hati sekaligus cerdas. Nah, bukannya kita senang ya kalau dipimpin oleh pemimpin yang memberikan virus kebahagiaan untuk bangsa kita? Memangnya ada rakyat yang mau dipimpin sama pimpinan lembek kayak jelas nggak ada lah. Hei, jangan berani kau hina ayahku. Iya tak? Nggak ada yang butuh opinimu di sini. Semua orang yang ada di sini nih dukung suamiku. Iyalah pakai nanya. Tuh, kalau nggak percaya, kita buktikan saja mereka. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia memang dahsyat. Tapi dia jago. Woi kunyuk, ribut aja terus. Tambang emas kita tuh kalian anggurin. Mila. Bapak Ibu sekalian, saya Gaza. Mohon izin untuk memaparkan masalah penting yang perlu kita selesaikan. 5 bulan lalu, produksi tambang emas kita masih stabil pada posisi 74,7%. Namun sejak kalian menghadapi pertikaian saudara, pihak kalian lepas kendali terhadap pengelolaan tambang emas. Sehingga produksi tambang emas kita turun menjadi 35,8%. Dan ini sangat merugikan pihak kami. Rebutan kekuasaan terus sih. Kalau cuma jadi putri itu diam aja. Mungkin pihak kami telah menyampaikan informasi sekaligus peringatan kepada pihak Anda melalui surat tempo hari. Namun berdasarkan yang kami amati, tak ada progres sedikit pun terkait tambang emas kita. Kondisinya masih sama, hampir terbengkalai. Kalian justru terfokus pada perebutan kekuasaan bangsa kalian. Karena inilah, kami rasa perlu adanya tindakan. Kami akan mengambil alih keseluruhan tambang emas kita tanpa syarat. Tidak. Raif bergegas mengambil dan mencengkram sebuah kotak penyimpanan. Di dalamnya terdapat sebuah kunci untuk membuka gerbang tambang emas. Kami mengambil alih secara paksa bagian wilayah tambang emas Anda karena selama ini pihak kami merasa dirugikan. Kurasa orang-orang kayak mereka ini imannya setipis tisu di baju dulu. Raif dan Kay tertegun. Rakyat saling menoleh. Ada rasa khawatir pada tatapan mereka. Tambang emas merupakan salah satu hal terpenting bagi bangsa El Astro. Tanpa tambang emas, rakyatnya akan kelaparan. Bangsa El Astro akan jatuh pada keterpurukan. Tak ada lagi kehidupan yang dianggap mulia untuk mereka. Karena bagi mereka, tambang emas bukan sekedar sumber penghasilan terbesar. Tambang emas merupakan warisan leluhur yang patut dijaga kesakralan serta keberlangsungan produksinya. Mengingat pentingnya peran tambang emas, mereka jelas tak terima dengan kebijakan sepihak yang diambil oleh bangsa Smeda. Untuk sementara, mereka melupakan konflik internal serta berdamai untuk membentuk sebuah aliansi. Dalam gejolak pengambilan wilayah tambang emas secara paksa, mereka melancarkan perlawanan terhadap bangsa Smeda keesokan harinya. Dengan tekad yang kuat,
Masing-masing kubu menyiapkan seluruh pasukannya. Mata-mata sekaligus prajurit Rev dan Kay kini menjadi satu pasukan. Baik, saudaraku sekalian, ingat baik-baik tugas kalian pada pagi hari ini. Robin, Ali, dan Kenneth, Siap, Tuan. tugas semua adalah menyelinap untuk mengambil kunci sakral tambang emas. Saka, Siap, Tuan. kamu yang memimpin mereka. Baik. Sementara aku dan Kai akan mengalihkan perhatian pemimpin mereka. Zana dan Hawa, Siap, Tuan. kalian akan ikut menyelinap masuk mengambil kunci sakral tambang emas. Sedang kalian berdua Siap, Tuan. jaga baik-baik istana hari ini. Selalu waspada, hal buruk bisa terjadi kapanpun. Ada yang ingin bertanya? Siap, tidak ada. Baik, jika tidak ada, kami tutup briefing kita pada pagi hari ini. Saya beri waktu kalian untuk bersiap-siap. Seluruh pasukan mengangguk. Mereka bersiap. Rev dan Kay masuk ke dalam istana untuk berpamitan pada istrinya. Di lain sisi, diam-diam para putri mengamati pasukan yang tengah bersiap dari balik gerbang istana. Cie, suka kakak kamu sama Saka? Cie. Pantes dari tadi ngeliatin mulu. Nih, ambil. Terus sini ikut aku, Gi. Mau ngapain sih, Ra? Udah, ikut aku aja, Gin. Nih, kamu kasih minum ini ke Saka ya. Nana dan Saka terdiam. Rasa canggung menyelimuti keduanya. Perhatian Ali yang sedang mengikat tali sepatu teralihkan oleh Nana dan Saka. Ada apa, Tuan Putri? Ini buat kamu. Kalau ada cewek ngasih sesuatu tuh jangan dianggurin, Bang. Sini. Daripada nggak mau, mending buat saya aja. Apaan sih, Di? Dia kasih aku, bukan kasih kamu. Makasih banyak ya, Nana. Sih, lihat. Enggak. Enggak ada apa-apa. Setelah selesai bersiap, mereka segera menjalankan aksinya. Rev dan Kay datang lebih awal guna mengalihkan perhatian Gaza. Di lain sisi, tim penyelinap berjalan mengendap-endap masuk istana melalui halaman belakang. Tak lama sejak kedatangan tim penyelinap, kunci tambang emas ditemukan dalam sebuah kotak penyimpanan. Tim penyelinap bergegas melarikan diri. Namun, belum sempat Rev dan Kay turut melarikan diri, penghuni istana bangsa Smeda menyadari taktik bangsa El Astro. Woi, pencuri! Dengan gesit, pasukan Gaza berhasil menangkap dan menahan Rev dan Kay. Tahanan Rev dan Kay mengguncang emosi seluruh rakyat El Astro yang kemudian merasakan perasaan senasib, sewilayah, dan sebangsa dalam sekejap. Tak ada lagi perseteruan antar kubu di antara mereka. Meski para pemimpin ditahan, semangat perjuangan rakyat El Astro tak kalah menggelegar dengan bangsa Smeda. Mulanya, bangsa El Astro berusaha mengambil langkah diplomatik untuk menghadapi bangsa Smeda. Boleh juga semangat kalian, bangsa lemah. Baik, terus teranglah kepada kami, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Saka, ternyata lugu sekali dirimu. Kalau saya katakan saya ingin kekuasaan atas negerimu, bagaimana? Melunjak! Terus teranglah, atas dasar apa kamu memiliki keinginan tersebut? Sudah saatnya seluruh negeri tahu bahwa dalam darahmu mengalir dua bangsa. Semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kaget sekaligus bingung. Kemudian, Gaza menceritakan kejadian 20 tahun silam.
Ada apa istriku? Maafkan aku suamiku, aku tidak bisa memberi kamu keturunan. Raif, gimana janjimu? Kapan kau akan menikahiku? Maaf Aimi, aku tidak ingin merusak citraku dengan menikahi wanita selingkuhan. Kenapa? Rafe nggak mau nikahin kamu kah? Kan udah aku bilang dari awal, dia itu emang cowok brengsek. Terus, janin yang ada di kandungan kamu, dia tahu nggak? Enggak akan kubiarin dia tahu tentang anak ini. Toh awalnya dia pengen nikah sama aku juga cuman karena dia pengen punya anak. It's okay, Amy. Serahin aja nanti bayimu ke aku, biar aku yang besarin dia di sini. Nggak bakal ada orang yang tahu kalau ini sebenarnya anakmu sama Rafe, karena dia dirawat sama pelayan istana. Kamu pulang dan lupakan mimpi burukmu di sini ya. Setelah Amy melahirkan, ia kembali ke negeri aslinya, bangsa Smaeda. Beruntunglah Amy berparas cantik, sehingga di sana ia dipinang oleh Gaza, sang pewaris tahta. Setelah fakta tersebut dibeberkan, Gaza memberikan penawaran pada anak tirinya, Saka, untuk berpaling kepada bangsa Smaeda dan pergi meninggalkan bangsa El Astro. Bagaimana Saka? Apa kamu mau bergabung dengan bangsa Smaeda? Aku akan memberikan penawaran yang besar jika kamu mau mengikuti aku. Apa yang kamu inginkan? Kekuasaan, harta, apapun itu akan kami berikan. Tidak, aku akan tetap setia dengan El Astro. Ibuku tidak pernah merawatku, sedangkan warga El Astro membesarkanku. Mendengar fakta tersebut, Saka jelas menolak. Meski ia mengetahui bahwa ia memiliki darah campuran dua bangsa, dia tetap membela tanah kelahirannya, El Astro, apapun keadaannya. Kemudian terdengar samar para prajurit Gaza yang menguping membicarakan Saka. Aduh, Saka bodoh sekali menolak penawaran Maharaja. Mereka belum tahu saja seberapa kuat bangsa kita. Mendengar jawaban dari Saka, Gaza pun murka. Kamu akan ikut terbunuh Saka. Saya akan menghancurkan bangsa El Astro. Sayangnya, tidak akan kubiarkan kamu hancurkan bangsaku. Pada saat itu, penolakan Saka mengawali perang sesungguhnya antara El Astro dan Smaeda. Lihat saja nanti, besok pagi bangsa El Astro hanya akan tinggal nama. Melihat gejolak peperangan antar kedua bangsa memicu rasa khawatir pada seluruh rakyat. Berbagai desas-desus persiapan perang dibicarakan sampai ke ujung negeri. Kalian dengar kejadian soal kemarin nggak? Kejadian apa? Itu tuh si Ano kemarin katanya perundingan kemarin gagal. Coba dengerin Cafa ngomong dulu. Santai aja Zi, iya bener kok si Tia. Di tengah-tengah perundingan kemarin Raja ngumumin kalau Primaisuri sebenarnya punya anak campuran dua bangsa. Hah? Anak gimana, Caf? Kalian belum tahu kah? Permaisuri Amy dulu sempat jadi selingkuhan pewaris bangsa sebelah loh. Terus punya anak namanya Saka. Sekarang dia jadi prajurit bapaknya sendiri. Hahaha. Lah, emang apaan rencana Raja? Katanya sih mau rekrut Saka masuk ke anggotaan kerajaan Smaeda. Iya sih, cakep soalnya. Terus? Ya Sakanya nggak mau lah, pakai nanya. Weh, serius? Terus gimana? Sedengarku ya, Raja tuh nggak terima. Ya kalian tahu sendirilah beliau itu sifatnya gimana. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, pasti bakal ada peperangan dalam jangka waktu dekat. Waduh, santai dulu nggak sih? Ya nah, aku belum siap kejar-kejaran sama rakyat sebelah cuy. Di lain sisi, suasana kerajaan ricuh mempersiapkan peperangan.
Jan, siapkan pasukan perang untuk melawan Elastro. Baik Maharaja. Apakah ayah benar-benar menyerang Elastro besok? Ya, ayah akan menghancurkan tanah Elastro. Jangan lupa ayah seharusnya fokus dengan bagaimana cara membunuh para pemimpin Elastro sampai ke keturunannya. Iya, habisi juga putri-putri mereka. Jadi pemerintahan Elastro juga akan ikut hancur. Tapi, bagaimana cara untuk membunuh para keturunan Rev dan Kai? Culik saja salah satu putri Elastro ayah. Putri yang lain pasti akan ikut keluar. Pasukan tempur sudah siap Tuan. Saya mohon arahan untuk langkah selanjutnya. Hai. Akhirnya, Gaza pun memerintahkan prajuritnya untuk menculik putri tertua Kay untuk dibunuh dan memancing putri-putri lainnya untuk keluar membalas dendam putri yang terbunuh. Kamu saya beri perintah, culiklah putri tertua bangsa Elastro sebelum perang sesungguhnya terjadi. Siap. Semangat ya. Saka akhirnya tiba di kerajaan Elastro dan menyampaikan deklarasi perang yang dinyatakan oleh bangsa Smaida. Semua orang yang ada di kerajaan Elastro pun sibuk menyiapkan perang, baik prajurit maupun warga yang pergi mengungsi. Pada saat Saka mengasah pedangnya, ia melihat Putri Nana yang berdiri memandangi langit, sehingga Saka pun mendatanginya. Suasananya kacau sekali ya Tuan Putri. Iya, semoga dalam perang ini bangsa Elastro bisa menang. Aku yakin bangsa kita pasti bisa menang. Tapi kalau setelah perang aku tidak kembali, Jangan dilanjutkan. Katamu kan kita pasti menang. Aku harap tidak akan banyak tumpah darah di perang ini. baiklah. Sehabis perang usai, kamu mau tidak pergi ke Bukit Kanla bersamaku? Mau. Saka. Aku pergi dulu ya. Baiklah. Temui aku lagi ketika perang sudah berakhir ya, Kak. Kamu jaga diri baik-baik. Prajurit suruhan Gaza pun mulai mengintai Putri Nana. Dan pada malam itu, prajurit Gaza berhasil menculik Putri Nana tanpa diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya, perang pun dimulai. Para prajurit dari masing-masing bangsa sudah berjalan mendatangi wilayah perang. Di lain sisi, para putri mulai menyadari bahwa Putri Nana menghilang. Kita tetap harus bersiap untuk kemungkinan yang ada. Kita tuh telah dilatih untuk ini. Meskipun ayah melarang kita, kita tetap harus ikut bersiap. Baik, Kak. Tunggu dulu. Kanana mana? Aku tidak melihatnya dari tadi. Mungkin di sekitar taman. Sejak kemarin aku melihat Kanana berada di taman. Iya kan, Najwa? Benar, aku juga melihatnya. Tapi tidak mungkin Kanana seharian berada di taman. Aduh, kayaknya lebih baik kalau kita periksa aja deh. Yuk. Di hamparan wilayah Sifen, ternyata perang telah dimulai. Area perang penuh dengan pertikaian. Namun, di tengah jalannya perang, Rev dan Putri Sulung Kay tengah dijadikan tawanan oleh pihak Gaza. Lihat yang aku dapatkan, Raja dan Putri yang segera akan menjadi mayat. Haha. Gaza akhirnya membunuh Rev dan Nana, yakni ayah dan kekasih Saka, di depan seluruh prajurit perang. Nana yang tengah sekarat menatap wajah Saka, ia tersenyum. Lalu tangis Saka pecah. Saka dan kawan mata-matanya murka
dan langsung turun tangan untuk melawan Gaza. Pada akhirnya, wilayah tambang emas berhasil ditaklukkan, termasuk Gaza dan istrinya yang juga tewas dalam peperangan. Tidak sedikit prajurit dari bangsa Smeda yang tewas dalam peperangan. Hal tersebut menandai berakhirnya pertikaian saudara sekaligus perang perebutan wilayah tambang emas dengan bangsa Smeda. Beberapa bulan kemudian di istana, kebebasan dan kebahagiaan kembali berada di tanah Sifen. Para warga mulai menerima perbedaan yang ada. Para putri membantu ayahnya menjalankan pemerintahan, sedangkan Saka, ia memilih untuk berkelana dan tidak menetap di kerajaan untuk melupakan masa lalunya.